Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini di rumah? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan juga kalian dapat menjaga kesehatan tubuh kalian masing-masing dan juga kebersihan tentunya. Hari ini kita akan belajar IPS tema 4D dengan tema berbagai pekerjaan. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan jangan lupa kalian terlebih dahulu memulai dengan berdoa dan juga mengisi presensi. Kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Berbagai pekerjaan. Hari ini kita akan belajar KD 3.3 yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Hari ini kita akan belajar yaitu mengulas pembelajaran tema lalu yaitu jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alamnya, lalu menentukan kegiatan ekonominya dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar, dan yang terakhir menghubungkan kegiatan ekonomi apa saja dengan pekerjaan yang terkait yang ditemukan di lingkungan sekitar kita. Pekerjaan. Pekerjaan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan juga benar. Manusia itu perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya seperti mama papa kalian yang bekerja. Setiap bulannya mereka mempunyai upah, mendapatkan upah yang dimana upahnya itu adalah untuk keberlangsungan hidup kalian. Untuk membeli makan, membeli pakaian, dan juga segala sesuatu yang kalian butuhkan. Lalu, jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alamnya. Mengulas dari topik kita minggu lalu dengan tema C, jenis pekerjaan itu dibagi menjadi beberapa sesuai dengan keadaan alamnya. Misal yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, petani garam, petani rumput, dan juga penambak. Lalu ada juga masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, biasanya bekerja sebagai pekebun, pariwisata, dan juga peternak. Dan yang terakhir adalah masyarakat daerah dataran rendah, yang biasanya bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai kantoran, buruh, dan juga peternak. Pekerjaan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa itu biasanya adalah pekerjaan yang bersifat melayani sesama, melayani masyarakat. Dan pekerjaan yang menghasilkan barang adalah dia itu menghasilkan barang yang untuk dapat dijual kembali. Contoh-contohnya yaitu macam-macam pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter tidak menghasilkan barang, tetapi melalui jasanya, melalui pekerjaannya, dia dapat menyembuhkan orang. Lalu ada perawat yang pekerjaannya sama seperti dokter. Dia membantu dokter untuk melayani pasien. Dan yang ketiga ada guru. Guru tidak menghasilkan barang, tetapi guru bekerja melalui jasanya agar dapat memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Lalu ada supir. Supir tidak menghasilkan barang, tetapi melalui tenaganya dia dapat mengantarkan orang ke tujuan tertentu. Lalu tukang cukur, dia tidak menghasilkan barang, tetapi dia menggunakan tenaganya, keterampilannya untuk mencukur rambut. Lalu ada pengacara, ada tentara, ada pilot, ada polisi, ada penyanyi, atlet, konsultan, dan masih banyak lagi. Lalu ada macam-macam pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang dia mencari barang, diproduksi atau diolah, lalu dijual kembali.
Macam-macam pekerjaan itu misalnya ada nelayan. Nelayan mencari ikan di laut lalu dijual. Barangnya berupa apa? Berupa ikan. Lalu ada petani, dia bekerja menggunakan tenaganya untuk menghasilkan barang, yaitu beras agar dapat dijual. Lalu ada pelukis, dia melalui keterampilannya dia membuat lukisan yang indah, lalu lukisannya itu dijual. Lalu ada pembuat makanan, tukang kayu, dan masih banyak lagi. Lalu kita masuk ke dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan ekonomi itu melibatkan kegiatan 3. Yang pertama itu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pelakunya itu disebut dengan produsen. Lalu, kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelakunya disebut distributor. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang atau jasa. Pelakunya disebut konsumen. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan ke dalam bentuk kegiatan ekonominya. Berikut adalah contoh proses kegiatan ekonominya yang memiliki produsen, distributor, dan juga konsumen. Nelayan menangkap ikan, berarti nelayan itu memproduksi barang atau menghasilkan barang. Nelayan disebut juga sebagai produsen. Lalu, ikan-ikan yang sudah dihasilkan oleh nelayan itu lalu dijual ke dalam pelelangan ikan. Lalu ikan-ikan itu diangkut ke kota. Nah, proses pengangkutannya ini disebut sebagai distribusi yang dilakukan oleh distributor. Lalu ketika sudah sampai pasar dan dibeli lalu dimasak dan dimakan, nah itu terjadi konsumsi. Proses ikan itu dimakan, itu namanya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Lalu selanjutnya adalah proses kegiatan ekonomi di sebuah pembuatan buku. Ketika kertas-kertas diolah dan dijadikan sebuah buku, itu berarti masuk ke dalam tahapan produksi. Lalu ketika kertas-kertas atau yang sudah berbentuk buku itu dijualkan dan diantarkan kepada konsumen, berarti itu melalui tahap distribusi. Lalu yang terakhir, ketika buku itu sudah di tangannya konsumen, lalu digunakan untuk belajar, untuk menulis, berarti konsumen itu sudah mengonsumsi sebuah barang, masuk ke dalam tahapan konsumsi. Konsumsi itu tidak hanya diartikan sebagai sebuah makanan yang dimakan, tetapi konsumsi di dalam kegiatan ekonomi itu merupakan barang yang dibeli oleh konsumen lalu digunakan, baik secara dimakan atau digunakan. Tugas mandiri. Tugasnya kerjakanlah halaman 77 di buku tematik 4D dengan tulisan yang rapih. Lalu foto dan kumpulkanlah tugas kalian kepada wali kelas kalian masing-masing paling lambat pukul 8 malam. Bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup mengerti ya? Jika kalian masih belum mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, boleh kalian menanyakan secara lebih lanjut kepada wali kelas kalian masing-masing. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk salam Tarakanita dengan semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Dadah, selamat belajar anak-anak.